Oke, pada video kali ini kita akan membuat sebuah frame baja ya menggunakan FreeCAD, yaitu aplikasi atau software computer aided design CAD yang gratis. Tentunya tidak hanya gratis untuk student, tapi juga dapat digunakan untuk komersial seperti perusahaan dan lain sebagainya. Oke, untuk membuat struktur baja kita akan menggunakan FrameForge ya. Ini jika teman-teman baru menginstal, biasanya ini belum ada. Teman-teman langsung bisa cek di add-on manager. Kemudian teman-teman bisa search yaitu FrameForge. Ini adalah salah satu tools yang dapat digunakan atau dimanfaatkan untuk membuat struktur baja. Oke, setelah terinstall FrameForge-nya, kita akan buat dulu di sini dokumen baru ya. New document. Tentunya kita membutuhkan sketsa sebelum membuat strukturnya. Ya, kita akan membuat sketsa sederhana aja ya mungkin ya. Kita akan buat di sumbu XY ya. Kita bisa lihat di sini warna merah dan hijau. Katakanlah kita akan membuat sebuah meja baja sederhana gitu ya dengan center rectangle. Lebarnya misalkan berapa ya? 800 kali 1000 gitu ya. Nah, untuk membuat sketsanya kita akan buat terpisah ya antara frame utama, kaki-kaki, dan juga nanti mungkin untuk penyangganya ya, supaya nanti mudah untuk di-manage misalkan ukuran bajanya, profilnya berbeda gitu. Oke, selanjutnya kita akan buat profil tengahnya di sini dengan membuat lagi yaitu new sketch di XY plane yang sama. Cuman kita pengen menggunakan si garis yang sederhana ini sebagai referensinya ya. Kita akan proyeksikan di garis yang ini menggunakan external projection ya. Cuman ketika kita klik nanti dia akan menjadi garis yang solid, maka kita gunakan construction geometry atau mungkin kita select dulu baru kemudian kita jadikan construction. Kemudian kita buat garis di sini ya sepanjang ini. Pastikan dia terkunci berwarna hijau ya, terkunci di kanan, kiri, dan juga tengahnya. Oke, ini adalah sandaran tengahnya. Sekarang kita buat kaki-kakinya ya. Kita buat sketsa baru lagi. Nah, ini sebenarnya kenapa kita tadi nggak buat di awal di tengah sekalian ya, ini nanti karena yang tengah ini nanti kita akan menggunakan profil yang berbeda gitu. Oke, kita buat lagi. Misalkan sekarang kita ingin di vertikalnya untuk kakinya ya, kita menggunakan ZX misalkan, atau XZ. Nah, cuman kan dia posisinya berada di tengah ini ya, kita kan pengennya di sini. Maka di sini kita akan menggunakan map mode-nya dengan menseleksi uh, titik ini gitu ya. Oke, kita bisa seleksi di reference, kemudian kita pilih salah satu edge ini misalkan ya, nanti akan membuat si koordinat kita ini bergeser ke sini gitu. Oke, karena sudah bergeser, kita balik lagi ke sketsa kita dan otomatis dia akan berada di sini gitu ya. Langsung saja kita buat garisnya, misalkan tinggi kakinya itu berapa ya, 400 mili gitu ya, tegak lurus. Kita gunakan constraint vertikal ya. Oh sorry, dia udah nempel secara otomatis ya. Oke, kemudian kita buat kaki yang satunya di sini, cuman sebelumnya kita proyeksikan dulu geometrinya seperti yang tadi ya, dengan pertama-tama membuat construction, kemudian kita proyeksikan di sini. Oh sorry, tadi udah construction ya sepertinya. Construction, tidak terlalu terlihat ya, oke lah. Kemudian kita buat kaki yang sama panjang. Oh ini construction, sorry. Construction, pastikan dia vertikal, dan kita samakan tingginya dengan kaki satunya dengan memilih dua titik dan kita gunakan horizontal gitu ya. Jadi dia kakinya ukurannya akan sama. Pastikan semuanya menempel ya, ini sepertinya
belum terkunci, jadi kita pilih 2 titik, kemudian kita coincident. Oke, kita sekarang bisa melanjutkan untuk membuat kaki yang sebelahnya ya. Kita buat lagi sketsa baru di sumbu YZ ya, YZ. Dan tentunya kita ingin juga membuatnya di mapnya di referensi yang di sini ya. Sorry, referensi 1 di titik ini. Oke, balik lagi ke sketching mode dan kita buat lagi kaki dengan ukuran yang sama. Cuman mungkin sebelum itu kita proyeksikan dulu ya kaki yang sebelahnya supaya ukurannya kita dapat uh, gunakan gitu ya. Nah, jadi ketika nanti kita ingin mengedit ukuran kaki yang pertama tadi, otomatis yang lainnya akan ikut ya. Oke, sorry. Sepertinya tadi masih construction ya. Oke, pastikan semuanya berwarna hijau ya. Oke, untuk basicnya sudah jadi. Sekarang kita mungkin akan membuat penyangga sikunya ya, untuk memperkuat bagian kaki-kakinya. Nah, lagi-lagi kita buat sketsa di sumbu YZ ya. Dan seperti tadi kita akan buat referensinya di titik ini. Oh, sorry. Oke. Kemudian kita buat sikunya ya. Dengan pertama-tama seperti biasa kita buat dulu proyeksinya yang akan kita manfaatkan sebagai referensi ya. Nah, kemudian kita buat ukurannya secara vertikal dan juga horizontal ya. Tentunya sesuai dengan perhitungan desain teman-teman ya. Yang optimal itu berapa. Oke, kemudian kita buat juga untuk bagian sebaliknya ya. Di sumbu YZ juga tentunya. Sekali lagi kita buat untuk referensinya, kita manfaatkan titiknya. Oke, kita buat yang sama menggunakan projection, jadi kita tidak perlu repot-repot untuk mengedit satu persatu ya. Oke, untuk sketsa sudah cukup sepertinya. Selanjutnya kita akan buat untuk frame-nya ya. Pertama-tama kita buat bagian atas dulu ya. Kita gunakan di sini adalah create profile. Nah, sini cukup komplit ya. Ada berbagai macam material seperti metal, aluminium, dan juga kayu gitu ya. Nah, ini tentunya nanti menyesuaikan kebutuhan. Kemudian untuk family-nya juga ada macam-macam ya. Ada kotak, kemudian ada hollow, round bar, pipe, dan lain sebagainya. Nah, misalkan kita akan gunakan yang apa ya, hollow square gitu ya. Hollow square dengan ukuran, nah ini sudah standar. Jadi misalkan kita pengen menggunakan 50 kali 50 dengan ketebalan katakanlah 2 mili gitu ya. Nah, ini sudah terdapat opsinya atau mungkin 40 gitu ya, biar nggak terlalu besar. Tentunya di sini ada cukup banyak detail yang bisa teman-teman edit ya, seperti unit price, nanti mungkin fungsinya untuk menghitung estimasi harga akhirnya gitu ya, dan detail-detail seperti thickness dan lain sebagainya. Kita tinggal oke. Nah, di sini mungkin akan sedikit
intersection seperti ini kita abaikan dulu, nanti kita akan perbaiki di akhir video ya. Kemudian di bagian sini, sketsa kedua kita akan buat profile juga, misalkan menggunakan pipe gitu, pipa dengan ukuran misalkan 20 gitu ya. Oke. Kemudian kaki-kakinya kita akan gunakan metal square hollow juga, atau ya square hollow juga dengan ukuran misalkan 40 kali 2 juga gitu ya. Tentunya kita tinggal lakukan hal yang sama untuk yang profil lainnya. Nah, kemudian untuk bagian sampingnya mungkin hollow juga nggak apa-apa kali ya. Kita gunakan hollow juga. Sekali lagi ini masih tembus seperti ini, kita abaikan dulu. Oke, nah sekarang langkah terakhir kita akan merapikan potongan-potongannya menggunakan fitur yang sudah tersedia ya. Jadi kita pilih dulu fitur mana yang ingin kita potong gitu ya. Kemudian kita klik di sini ada trim profile. Kita gunakan simple fit dan pilih trim boundaries-nya. Misalkan bagian atas ini gitu ya. Nah, jadi dia akan terpotong, tinggal kita oke aja. Lakukan hal yang sama untuk sorry. Oke. Lakukan hal yang sama untuk siku-siku yang lain gitu ya. Atau mungkin kita skip aja, teman-teman bisa lakukan sendiri hal yang sama ya. Jadi intinya pilih salah satu, kemudian trim profile, kemudian dipilih boundaries-nya. Nah, kemudian untuk yang ini juga sama, dia kan masih nembus ya. Nah, kita bisa gunakan juga trim boundaries. Kemudian trim objeknya yang ini. Sorry. Kita pilih dulu. Kemudian kita trim boundaries-nya yang ini gitu ya. Oke. Kemudian kita lanjutkan dengan membuat potongan yang bagian atas ini ya. Ini kan dia masih seperti ini. Kita ekstensikan dulu. Teman-teman nggak perlu membuat sketsa baru supaya dia terekstensi ya. Di sini kita bisa menggunakan offset. Nah, jadi misalkan, oh sorry, di sini offsetnya yang ini ya. Mungkin offset kanannya itu 20, offset kirinya 20 gitu. Nah, ini kita bisa lihat ada offsetnya. Kita lakukan juga hal yang sama untuk yang satunya ya. Offset 20 dan offset 20. Nah, setelah mereka saling berpotongan seperti ini, kemudian teman-teman bisa memanfaatkan fitur meter end ini ya. Nah, ini kita bisa lihat seberapa dia terpotong dengan cukup rapi gitu ya. Kita akan coba memotong juga bagian yang ini ya. Untuk yang bagian bawah, kita akan coba potong menggunakan trim profile dengan cara yang sama, dan kita boundary-nya untuk yang sini gitu. Oke, nah ini sepertinya sudah rapi semua. Teman-teman tinggal ulangi saja untuk semua profile yang lainnya. Mungkin itu dulu untuk video kali ini. Teman-teman silahkan tinggalkan di kolom komentar jika ada pertanyaan terkait dengan video ini, atau mungkin ada request untuk pembahasan lainnya, tentunya seputar FreeCAD ya. Dan saya akan tinggalkan di deskripsi untuk link untuk mengakses training yang lebih komplit lagi tentunya, dan juga hal-hal atau mungkin referensi lain seputar FreeCAD lainnya. Terima kasih sudah menonton.